Sudah dibantu wasit, tapi tetap kalah. Begitulah komentar tajam dari para penggemar sepak bola setelah Real Madrid kembali dipermalukan oleh Barcelona. Dalam duel panas El Clasico keempat musim ini, Los Blancos harus mengakui keunggulan rival abadinya dengan skor akhir 4-3. Ini menjadi kekalahan keempat Madrid dari Barcelona di musim 2024-2025, dan lebih menyakitkan lagi, datang saat mereka tampak diuntungkan oleh keputusan kontroversial wasit. Skor akhir 4-3 untuk kemenangan Blaugrana menjadi ironi yang menyakitkan bagi Madridista. Kylian Mbappe mencetak hat-trick luar biasa di laga tersebut. Ia tampil bak mesin gol yang nyaris tak terhentikan. Tapi, semua usahanya itu tetap tak mampu menyelamatkan Real Madrid dari kenyataan. Kalah lagi dari Barca. Bukan 1, bukan 2, tapi 4 kali dalam satu musim. Dan yang lebih pahit, dalam 4 kekalahan itu, Madrid bahkan sempat disebut mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan wasit. Ya, ini adalah kekalahan keempat Madrid dari Barca musim ini. 2 di La Liga, 1 di Copa del Rey, dan 1 lagi di final Supercopa de Espana. Di setiap kesempatan, hasil akhirnya selalu sama. Barcelona menang, Real Madrid tumbang. Dan ironisnya, semakin kesini, suara-suara miring soal keberpihakan wasit justru semakin menguat. Termasuk pada El Clasico terakhir ini, yang menjadi bahan bakar baru untuk teori konspirasi yang terus membesar. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi dan penuh drama sejak menit pertama. 6 gol tercipta hanya di babak pertama. Real Madrid unggul cepat lewat Kylian Mbappe yang membuka skor pada menit kelima melalui titik putih. 10 menit berselang, Mbappe kembali menunjukkan kelasnya dengan gol kedua pada menit ke-14. Membuat Madrid unggul 2-0 dan membuat pendukung Barcelona sempat terdiam. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Barcelona merespons dengan cara yang brutal dan efisien. Eric Garcia memperkecil ketertinggalan lewat sundulan hasil sepak pojok pada menit ke-19. Kemudian Lamine Yamal, sang wonderkid, menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat aksi individunya yang membuat Raul Asensio dan Tchouaméni kewalahan menjaga area belakang. Hanya 2 menit berselang, Barcelona berbalik unggul melalui Raphinha yang memanfaatkan kesalahan antisipasi dari Tchouaméni. Dan seolah belum cukup, Raphinha kembali menghukum lini belakang Madrid di penghujung babak pertama lewat sontekan akurat setelah menerima umpan terobosan dari Pedri. Skor pun berubah menjadi 4-2 saat turun minum. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Barcelona membalikkan keadaan secara dramatis. Di babak kedua, Madrid mencoba mengejar. Tapi lini tengah mereka yang diisi oleh Valverde dan Dani Ceballos tampak kesulitan mengendalikan ritme permainan. Bellingham yang biasanya jadi motor serangan Madrid, mati kutu menghadapi dominasi Pedri. Gelandang muda Barcelona itu tak hanya tampil rapi dalam distribusi bola, tapi juga sukses mematikan pergerakan Bellingham dengan marking ketat dan duel 1 lawan 1. Madrid sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-70. Mbappe, yang tampil luar biasa di pertandingan ini, mencetak hat-trick lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol itu menghidupkan kembali asa Los Blancos untuk setidaknya membawa pulang 1 poin. Namun, setelah itu, Barcelona bermain lebih disiplin. Mereka menutup ruang dan menahan bola dengan cerdas. Madrid sebenarnya punya peluang emas di menit-menit akhir ketika pemain muda Victor Munoz dari Akademi Castilla masuk menggantikan Vinicius Junior. Sayangnya, momen yang seharusnya menjadi debut impian justru berubah menjadi tragedi. Munoz yang tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, tendangannya justru melambung tinggi di atas mistar. Padahal ada opsi untuk mengumpan dengan Brahim Diaz yang sudah menunggu di ruang kosong. Peluang emas yang terbuang itu langsung memicu gelombang kritik dari supporter Madrid. Alih-alih mendapat dukungan, Munoz justru menjadi sasaran hujatan di media sosial. Komentar-komentar kejam membanjiri akun Instagramnya. Hanya beberapa jam setelah pertandingan, Victor menonaktifkan kolom komentar. Trauma yang sangat mungkin membekas dalam karirnya yang baru saja dimulai. Yang membuat kekalahan ini makin menyakitkan adalah kontroversi soal gol Fermin Lopez yang dianulir VAR di babak pertama. Tayangan ulang menunjukkan kontak bola dengan tangan dalam prosesnya. Namun yang menjadi perdebatan adalah rekaman audio dari ruang VAR yang bocor ke publik. Dalam audio itu terdengar jelas seseorang berkata, "Syukurlah," sesaat setelah wasit menganulir gol Fermin. Kalimat singkat itu memicu kemarahan publik dan media Spanyol. Sejumlah jurnalis mempertanyakan netralitas wasit, apalagi mengingat posisi Madrid yang sudah begitu sering disebut mendapat keuntungan dalam pertandingan-pertandingan penting musim ini. Meski Real Madrid tetap kalah, opini publik sudah telanjur terpolarisasi.
bahwa ada perlakuan istimewa terhadap mereka yang bahkan tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Hasil ini makin mempertegas dominasi Barcelona atas Madrid musim ini. 4 kemenangan dari 4 pertemuan. Tim asuhan Hansi Flick bukan hanya menang secara taktik dan teknis, tapi juga menang secara mental. Mereka mampu bangkit dari ketertinggalan, tampil kompak, dan bermain tanpa rasa takut. Sebaliknya, Madrid terlihat rapuh di bawah tekanan. Bahkan dengan Mbappe mencetak hat-trick, Madrid masih gagal menghindari kekalahan. Dan kini tekanan berbalik mengarah ke pelatih Carlo Ancelotti. Publik mulai mempertanyakan apakah sosok berpengalaman itu masih bisa menangani skuad Madrid yang dihuni pemain bintang namun kerap tampil labil dalam laga-laga penting. Rumor tentang masa depan Ancelotti kembali mengemuka. Sebagian fans mulai menyerukan agar klub segera memberikan ruang bagi pelatih baru musim depan, dengan nama Xabi Alonso semakin sering disebut. Kekalahan ini juga nyaris mengakhiri harapan Madrid untuk meraih gelar La Liga musim ini. Dengan 3 laga tersisa dan selisih 7 poin dari Barcelona yang kini memuncaki klasemen, peluang mereka untuk mengejar hampir mustahil secara matematis. Apalagi performa lini tengah dan pertahanan mereka tampak jauh dari solid. Di tengah semua tekanan itu, sorotan terhadap pemain muda seperti Victor Munoz seharusnya menjadi peringatan. Bahwa ekspektasi publik tidak boleh mengorbankan mental pemain muda yang baru mencoba peruntungannya di level tertinggi. Tapi, sepak bola bukan olahraga yang ramah terhadap kegagalan. Dan bagi Madrid, semua yang terjadi malam itu hanya memperjelas satu hal. Musim 2024-2025 adalah musim yang akan mereka ingat dengan pahit. Kekalahan dari Barcelona tak hanya menggugurkan peluang juara, tapi juga membuka luka-luka yang lebih dalam. Luka soal keraguan taktik, kualitas pemain, kekuatan mental, bahkan integritas wasit. El Clasico musim ini bukan hanya pertandingan, ia telah menjadi cermin dari semua krisis yang sedang menggerogoti Real Madrid dari dalam.